Yesus bisa menyelesaikan ini, bisa menghadapi penderitaan ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga masih banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Di dalam hal ini saya mengingatkan dan mengajak, ayo kita merenungkan. Bagaimana Yesus bisa menang? Bagaimana dia bisa kuat bertahan di dalam setiap siksaan dan penderitaan ini? Bahkan bagaimana dia bisa tidak berbantah-bantahan, bahkan dia tidak melawan sedikit pun. Dia menunjukkan bagaimana dia menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika kita mengamati, kita merenungkan apa yang Yesus lakukan, justru dia hanya fokus bagaimana menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepada dia. Dia berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya, tidak membela diri, tidak mengutuki yang menyerang dia. Dia hanya fokus menyelesaikan pekerjaannya. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe di channel ini, mari dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya. Nanti Bapak Ibu Saudara memilih semua notifikasi yang diaktifkan supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Minggu-minggu ini, minggu-minggu menjelang Jumat Agung, di mana banyak orang percaya, baik Kristen, Katolik, yang akan memperingati hari kematian Yesus Kristus, yang akan diperingati nanti di hari Jumat. Dan tidak sedikit juga di dalam minggu-minggu ini banyak yang menjalankan puasa, misalnya minggu penderitaan, puasa untuk menikmati bagaimana merasakan penderitaan seperti Yesus menderita, atau ada juga puasa yang lainnya. Mengingat hal ini, ketika kita mengingat bagaimana Yesus datang ke dunia, dia di minggu-minggu terakhir sebelum disalibkan, sebelum disiksa dan dianiaya, dia berbicara, dia berkumpul, bahkan saat perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, dia memberitahukan bahwa dia akan masuk ke Yerusalem, lalu akan disiksa, mati, ditombak, dan disalibkan di sana. Dalam hal ini, Yesus memberitahukan kepada setiap murid-muridnya agar bersiap-siap bahwa ada penderitaan yang akan Yesus jalani, yang akan Yesus terima. Di sini Yesus memberitahukan bahwa dia fokusnya bagaimana menyelesaikan tugas. Ingat ya, menyelesaikan tugas yang Bapa berikan supaya dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Murid-murid tidak menyadari hal ini. Bahkan dari setiap murid-murid tetap berharap bahwa Yesus menjadi raja di dunia ini agar dapat membebaskan setiap umat Israel pada saat itu. Mari, bagi setiap Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Yesus memang menjadi raja, tetapi bukan dengan caranya manusia, raja yang ada di dunia. Yesus menjadi raja justru sesuai dengan apa yang Bapa di surga inginkan, bukan seperti yang kita semua manusia inginkan. Dalam hal ini, Yesus justru memberikan contoh, memberikan teladan di detik-detik dia mendekati hari bagaimana dia mengalami penyiksaan, dicambuk, diludahi, dimahkotai duri. Dia memberikan contoh ketika menghadapi penyiksaan, penderitaan seperti ini,
yang seharusnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mengalami hal ini, tetapi dia yang sudah menanggungnya terlebih dahulu, tetapi dia tidak berbantah sedikit pun. Justru penderitaan yang dia tanggung ini, yang seharusnya kita semua yang menanggungnya, Yesus yang menanggungnya di kayu salib, bahkan mati di kayu salib, dia tidak membantahnya, dia menanggungnya, bahkan dia menyelesaikannya dengan baik. Untuk saat ini kita jangan hanya berpuasa karena kita menjelang di sini ada minggu penyiksaan, minggu penderitaan Yesus, tetapi justru kita harus menyadari bahwa Yesus bisa menyelesaikan ini, bisa menghadapi penderitaan ini dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita juga masih banyak penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Di dalam hal ini saya mengingatkan dan mengajak, ayo kita merenungkan bagaimana Yesus bisa menang. Bagaimana dia bisa kuat bertahan di dalam setiap siksaan dan penderitaan ini. Bahkan bagaimana dia bisa tidak berbantah-bantahan, bahkan dia tidak melawan sedikit pun. Dia menunjukkan bagaimana dia menyelesaikan semua yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika kita mengamati, kita merenungkan apa yang Yesus lakukan, justru dia hanya fokus bagaimana menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepada dia. Dia berusaha menyelesaikan sebaik-baiknya, tidak membela diri, tidak mengutuki yang menyerang dia. Dia hanya fokus menyelesaikan pekerjaannya. Apakah dia tidak menderita? Ya, dia menderita. Tapi kok dia bisa menang? Kok dia bisa melewati? Kok dia bisa kuat? Tidak sedikit orang berkata, ya dia kan Tuhan. Pada saat itu dia sama seperti kita menggunakan tubuh jasmani yang merasakan rasa sakit, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi dia bisa melewati semua itu karena dia memfokuskan bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Dia fokus ke masa depan, dia fokus kepada kehidupan kekekalan untuk menunjukkan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Mau menang? Mau berhasil menghadapi setiap penderitaan yang ada? Mau bisa melewati semuanya itu? Jangan fokus sama penderitaannya. Tetapi kita belajar dari Yesus Kristus, fokuslah kepada tugas yang harus diselesaikan dengan baik. Fokuslah bahwa ada kehidupan kekekalan yang akan kita hadapi nanti, yang akan kita masuki. Dan setiap kita tidak bisa terhindar. Setiap kita pasti masuk dalam kehidupan kekekalan ini. Terkadang kita berkata, ya Yesus sudah angkat penderitaan kita di kayu salib. Yesus sudah menang atas kita. Semua sakit penyakit kita sudah diangkat di kayu salib. Tetapi fakta, kenyataan, sering sekali kita masih menderita. Fakta dan kenyataan kita masih mengalami rasa sakit di dunia ini. Kok bisa? Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus meneladani apa yang dia lakukan. Bagaimana Yesus bisa menang? Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun pasti bisa menang. Kalau tahu kuncinya, kalau tahu rahasianya. Bukan kita menjawab dengan hal yang supranatural. Ya, dia kan Tuhan. Ingat, pada saat disiksa, Yesus pun mengenakan tubuh jasmani. Apakah dia tidak berteriak kesakitan? Apakah dia tidak menderita menahan rasa sakit? Dia menahan rasa sakit ketika dicambuk. Ketika dicambuk, cambuknya mengoyakkan dagingnya dan kulitnya dan berdarah-darah di saat itu. Bahkan ketika dimahkotai duri, dia pun berusaha di situ untuk menahannya. Dan dia menahan rasa sakit itu. Itu menunjukkan dia masih menggunakan daging dan merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi dia bisa menang melewati semua itu. Dia bisa bertahan karena dia melihat kalau dia selesaikan ini, maka dia berhasil menyelesaikan tugas yang Bapa berikan. Bapak, Ibu, Saudara, mau menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kita? Maka fokus kita yang harus kita arahkan. Fokus kita selesaikan tugas kita di hadapan Bapa di surga. Supaya ketika kita kembali pulang, kita sudah menyelesaikan tugas kita, Bapak, Ibu, Saudara.
Yang ada kita gagal karena kita fokus kepada daging kita fokus kepada kehendak kita fokus kepada keinginan kita. Sekarang belajarlah seperti Yesus, kita fokus apa yang menjadi keinginan Bapa untuk kita selesaikan di muka bumi ini. Inilah kuncinya, ayo. Kita pasti bisa melewatinya. Apakah kita tidak menderita? Ya, kita pasti menderita. Bohong kalau kita tidak menderita. Kita mengalami sakit? Ya, kita pasti mengalami sakit. Bohong kalau kita tidak mengalami sakit. Yesus sendiri pun mengalami sakit. Tetapi dia bisa bertahan. Apakah Bapak Ibu Saudara bisa bertahan saat ini? Tidak sedikit kan yang tidak bisa bertahan dalam penderitaan? Nah, disinilah melalui konten ini kita merenungkan bersama-sama, di mana minggu ini, hari-hari ini menjelang Jumat Agung, menjelang memperingati hari kematian Yesus, maka kita belajar bagaimana dapat bertahan menghadapi setiap penderitaan, setiap masalah di dunia ini yang kita jalani. Yesus datang ke dunia membebaskan Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dia juga memberikan jalan, cara, petunjuk supaya kita bisa menang seperti dia menang. Mau menang Bapak Ibu Saudara? Mari, kalau mau menang, bertahanlah seperti Yesus bertahan, berpikirlah seperti Yesus berpikir, dan arahkan pikiran kita, hidup kita seperti Yesus mengarahkan bagaimana hidupnya, fokusnya menyelesaikan tugas di bumi ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan lupa berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen, lalu jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara, tapi bagikan, berkati orang lain yang ada di sekitar kita, sanak famili kita, saudara kita, supaya mereka pun bisa melewati semua masalah yang ada di dunia ini. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, ayolah dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan atau pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati, salam transformasi.